Muliakan orang tuamu. Mana operasionalnya? Kan kita selalu bilang muliakan orang tua, muliakan orang tua. Mana operasionalnya? Satu, jangan kau pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu ridha, itu berkah. Ridhanya orang tuamu itu berkah. Jadi setiap kau keluar rumah, izin sama orang tuamu. Mak, saya pergi dulu. Cium tangannya. Bapak-bapak kalau anak-anaknya pergi sekolah, dia cium enggak tangannya, Pak? Ayo, Pak. Dicium tangannya sama anaknya, Pak. Enggak, dan seleding ji bos. Cium tangan itu kan begini. Kalau anak kita kan ya, beleng-beleng. Giliran sama tangannya cowoknya, tapi kak, apa cowokmu kau muliakan? Bagus Ustaz, dia belikan saya coklat. Ada maunya? Ayo, ini anak sekarang sopan sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Kalau bapaknya nasihati apa? Kolot Pak, itu kan dulu. Sekarang lain Pak. Sekali cowoknya nasihati, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja deh, beleng-beleng. Ayo Pak, Ramadan, bapak yang masih hidup orang tuanya, muliakan orang tua. Kadang ada yang tanya, Ustaz, saya ngojek, hilang saya punya motor. Buka usaha, bangkrut. Rumah tangga, ribut mulu. Apa itu sebabnya? Saya tanya, gimana kelakuanmu sama orang tuamu? Oh itu dia Ustaz. Itu jangan usah banyak cerita. Itu sebabnya. Kalau bapak sudah 30 tahun merantau ke Jakarta, tidak bisa beli rumah, koreksi kelakuanmu sama orang tuamu. Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya orang yang mengurus orang tuanya dengan baik. Bisa jadi bapak sengsarakan orang tua sehingga hidup jadi sengsara. Apa susahnya Allah kasih mobil? Apa susahnya Allah kasih pangkat? Apa susahnya Allah kasih kesehatan? Yang penting muliakan, bahagiakan orang tuamu. Kita lebih bahagiakan pejabat daripada orang tua kita. Kita lebih muliakan pengusaha yang ada menjadi pimpinan kita daripada ibu. Mana contohnya? Coba lihat. Bapak ditelepon sama manajer bapak. Tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk teleponnya ibu kita. Apa jawaban kita biasanya? Mak, ya baik, masih baik kalau diangkat. Biasa tidak diangkat. Kalaupun diangkat, apa jawabannya? Mak, sebentar ya, saya telepon balik. Ini bos saya lagi telepon. Mana hidupmu? Kan baik. Mestinya, mohon maaf bos, layanan satu ada telepon ibu saya. Sudah lama saya tidak berhubungan bicara. Sebentar saya telepon balik bos, 5 menit saja. Itu yang betul. Ini bapak takut betul sama bosnya. Menyukai perasaan. Beli rumah, minta izin sama orang tua. Bukan kita minta duitnya, minta ridanya. Mak, saya mau beli rumah, mak. Menurut mama bagaimana? Itu orang tua minta pendapat. Apa jawabannya? Kamu kan sudah cerdas, sudah tinggi sekolahmu. Apalagi saya nak, saya ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi apa dalam hatinya? Alhamdulillah, anak saya masih membutuhkan saya. Ya, dia senang. Akhirnya apa? Beli rumah diberkahi Allah. Meskipun kecil tapi bahagia orang dalam. Beli rumah besar, tidak minta ridha orang tua. Tiba-tiba datang orang tuanya, dia bilang, mak saya baru beli rumah. Apa perasaan orang tua kita? Wih, anak saya kasihan. Dia sudah kaya, sudah banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tidak pernah ngomong-ngomong beli begini. Saya tidak niat menyakiti hati orang tua. Betul niatmu tidak menyakiti, tapi kelakuanmu menyakiti hati orang tua. Niat, kelakuan harus sama-sama baik. Lihatkan orang tua. Ustaz, bagaimana sudah meninggal orang tua saya? Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, bersedekah atas nama orang tua, mendoakannya dan mengunjungi karib kerabatnya. Karena waktu yang terbatas, satu, doa cepat diijabah Allah, muliakan orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita dulu zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam pak. Maka anak-anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste. Sekarang coba lihat anak-anak kita. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang pak? Video call, handphone. Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik, belikan kamar, masing-masing punya kamar. Satu kamar, satu anak, itu yang rusak anak kita. Tidak punya kepekaan sosial. Saudara tidak pernah ketemu. Video call malam-malam. Dibodoh-bodohilah sama cowoknya. Kau pakai headset ya, supaya tidak dengar sama bapakmu. Oke ya, ya sudah mulai ya. Coba lihat bibirmu sayang. Kelar lidahmu.
Tiap malam dia lakukan. Malam minggu dia ketemuan, akhirnya dia praktek secara langsung. Sekarang na'udzubillah min zalik, bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga banyak yang selingkuh. Poligami dianggap aib. Poligami dianggap bertentangan dengan kita. Itulah sesenangnya Soekarno, Pak. Presiden tapi tidak pernah malu berpoligami. Sekarang pejabat kita dianggap poligami tabu, poligami aib, tapi dia selingkuh kiri kanan. Soekarno terang-terangan, Pak. Ini saya harap Bapak ini menjadi Soekarno. Berzina dianggap biasa. Auzubillah min zalik. Bapak punya istri, itu mendatanginya adalah ibadah. Bapak tertarik dengan perempuan di jalan, kata Nabi, kalau kau tertarik dengan wanita di jalan, segeralah kau pulang ke rumahmu, karena apa yang dimiliki wanita di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Itu Rasulullah, Pak. Masya Allah. Berapa istri Rasul, Pak? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan saya menyesal menikah sama Muhammad. 11. Bapak cuma 1, menderita lahir batin. Kenapa? Rasulullah itu, Pak, manusia romantis. Tahu romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama dengan istri. Mandi junub dengan istri. Saya juga dulu, Pak, waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya, Pak. Sayang, ya dulu. Sekali sudah ada anak saya, dia bilang, Ustaz mandi, geli. Rasulullah sampai usia senja. Apalagi, Masya Allah, Rasulullah kalau minum, misal, Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk dia kasih lagi istrinya, minum lagi, kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas minumnya istri itu yang diminum oleh Rasulullah. Coba Bapak minum bekas bibirnya istri, busuk betul mulutmu. Coba, itulah Rasulullah. Tidak pernah membaca kitab novel-novel romantis. Tidak, beliau sangat romantis. Beliau keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. 11 istri beliau tidak pernah dipanggil namanya, semua dipanggil dengan kasih sayang. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bolehlah amalkan itu besok, Pak. Hasil saya dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mulai besok aku menyayangimu, sayang. Assalamualaikum adindaku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Dia bilang justru giginya mancung. Cari yang bagus. Kalau alisnya ketebal, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam. Manalah ada orang Islam. Muliakan istri, Pak. Muliakan istri, Pak. Masih ingat waktu kita ijab kabul? Ya? Masih ingat waktu ijab kabul? Saudara Das'at Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Untuk menghalalkan perempuan itu, untuk menghalalkan yang tadinya haram, Allah izinkan pakai namaku untuk menghalalkan gadis itu. Lalu ternyata barang gadaian kita salah gunakan. Yuk Das'at, silakan masuk warung. Kau boleh belanja, yang penting jangan lebih 1 juta. Silakan masuk. Lalu saya datang, bos, saya boleh belanja lebih 10 juta katanya. Marah yang punya nama. Saya percaya kau Das'at. Saya lamanya itu saya percaya kamu. Nama aku kupelihara baik-baik. Tidak pernah ada yang rusak nama saya. Kau rusak nama saya. Mulai sekarang jangan lagi kau sebut-sebut saya. Allah kita jadikan istri jadi halal gara-gara nama Allah. Dia tinggalkan kampungnya,
dari Madura, dia tinggalkan kampungnya dari Sumatera, dari Sulawesi, ngikut sama suaminya. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudaranya. Untuk apa? Ngikut sama suami sebagai taat sama suaminya. Ternyata suaminya dia khianati istrinya. Sampai di Jakarta istrinya dia sakiti perasaannya, tidak pernah dimuliakan. Gimana hidupmu mau baik? Orang yang kau halalkan, kau sia-siakan, kau khianati. Gimana caranya mau baik rezekimu kalau istrimu kau khianati? Rasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, tenang perasaannya ibu-ibu di bawah. Cuma ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Gimana suami mau betah kalau ngomel aja kerjanya? Baik kalau dia cantik. Jam 4 sore menelpon sudah itu. Mbak, mau makan apa? Kita ini ya percaya, sayang betul istri saya mau masak, ternyata GoFood. Ayo, saya tanya ibu-ibu di Makassar, itu kan saya lihat itu ibu biar cobek-cobek apa itu? Becok ladang, sambal, beli juga 10.000 2 sendok. Saya bilang ngapain ibu beli? Praktis Ustaz. Saya bilang benar praktis. Tapi tahu enggak ibu? Ibu tidak bakal punya modal untuk masuk surga. Kalau semua dibeli, siapa yang masuk surga? Suami. Kenapa? Suami yang punya duit. Suami cari duit. Ibu apa? Bukankah pergi ke pasar keringat itu ibadah? Bukankah kita mencobek-cobek? Apakah bahasa Indonesianya itu mencobek-cobek? Ulek. Mangule-ule. Ulek. Ya itu maksudku ya. Itu ibadah, berkeringat itu ibadah. Bukankah masa itu ibadah? Keluar keringatmu adalah ibadah. Kalau kau cuma beli jadi, maka tidak ada pahalamu. Gimana kau masuk surga? Kau tidak punya password, tidak punya bekal untuk masuk surga. Tukang ngomel, malas masak, rewel, panenakam. Bagaimana suamimu betah di rumah kau ngomel saja? 3. Waktu terbatas. 3. Yang membuat doa cepat diijabah, kita review kembali. 1. Berbuat baik sama orang tua. 2. Menghindari maksiat, muliakan istrimu ya, hormati suami. Yang ketiga adalah memelihara amanah. Amanah yang paling besar adalah amanah berumah tangga. Ya, kalau kak bapak di sini kan berapa anggota DPR? Paling tidak ada. Banyak anggota DPR cari kita kalau dia mau masuk mencaleg, datang itu pak ke masjid. Begitu tidak terpilih diambil lagi karpetnya pak. Beleng-beleng. Nah, di sini amanah ya sudahlah. Kita di sini tidak ada pejabat. Kita sini amanah apa? 1, amanah berupa harta. Bapak tahu enggak itu orang kaya? Bapak pikir enak jadi orang kaya? Banyak pertanyaan pak. Seleksi berkas. Sebelum bapak ditanya puasa, sebelum bapak ditanya haji, yang ditanya itu kan ada 4 hal. Dan khusus harta-harta itu kan 4. Umurmu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau gunakan untuk apa? Lalu berkaitan dengan harta 2 pertanyaannya pak. Kamu dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Muka belakang. Hartamu dari mana? Saya ngojek. Kau belanjakan untuk apa? Istri dan anak. Halal. Hartamu dari mana? Korupsi. Kau belanjakan untuk apa? Nyumbang masjid. Cepret, keluar. Tidak bisa masa uang haram kau kasih masuk masjid. Ada orang, ini kisah sufi ini pak. Miskin, ada orang kaya, dia panggil kaya di negeri itu, dia panggil anaknya. Nah, kamu mau tidak temani saya di kubur 40 hari? Ambil hartaku 50%. Berapa hari pak? 40 hari. Tidak mau saya pak. Lama betul. Kecewa ini bapaknya, kasihannya setengah mati kurus. Tidak mau dia temani saya 40 hari. Dia panggil istrinya, Bu, kamu? Tidak mau, anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Dia panggil adiknya, kau? Anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Dia bikin lelang, bikin pengumuman. Siapa yang mau menemani saya 40 hari di kubur, ambil hartaku 50%. Sampai ke orang miskin. Miskin betul pak. Apa kerjanya? Penambang kayu di hutan. 1 saja kekayaannya. Rumah tidak ada, mobil tidak ada. Apa? Kampak. Tiba saatnya meninggalin orang, dia masuk ke dalam kubur sesuai perjanjian. Begitu datang malaikat penanya bagian kubur,
Dia dilihat, dia bilang ini yang tukang kampak. Datang sudah, ini sudah, ini mati sudah. Tiba-tiba datang malaikat. Dia dilihat, kenapa ada orang hidup ada di dalam sini? Kok ada apa di sini? Dia yang ditanya. Dipending orang jenazah ini. Kok ada kau di sini? Apa kau di sini? Dia bilang, saya ada kontrak kerja dengan ini almarhum. Apa? Saya perjanjian kalau saya temani 40 hari hartanya saya ambil 50%. Saya orang miskin. Masa kau miskin? Iya, saya miskin betul. Apa kayamu? Cuma kampak. Ditanya itu kampak. Kampakmu dari mana? Sehari ditanya, Pak. Maghrib tutup pertanyaan. Besok kita lanjutkan. Hari kedua datang. Itu kampakmu kau gunakan untuk apa? 1 hari lagi, Pak. Ditanya lagi. Tutup. Besok lanjutkan. Hari ketiga, kau tebang itu pohon apa kau tebang? 1 hari. Hari keempat, siapa yang beli itu pohon? Hari kelima dan seterusnya. Hari ke-40 pagi-pagi langsung lompat. Orang di atas sudah tepuk tangan. Alhamdulillah dapat 50%. Apa dia bilang ini orang miskin? Dia buang kampaknya. Apa itu 50%? Ini aja kampak 40 hari saya ditanya. Hati-hati bos. Banyak semua pertanyaanmu. Kalau kita orang miskin apa dia mau tanya? Rumah, ngontrak, mobil, Grab, kadang-kadang Gojek. Ayo, gaji 2 juta per bulan. Kau belanjakan untuk apa? Saya tidak pernah cita-cita jadi pembantu. Cuma ibuku sakit di kampung. Gajiku 1,5 juta untuk orang tuaku di kampung. 500.000 operasional saya selama sebulan. Sholat, alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu. Tengah malam saya ikut iktikaf Sunda Kelapa. Sedekah, alhamdulillah. Kalau ada lebihnya saya sedekah sama-sama penjual sayur. Kau haji, mau betul, tapi tidak ada duit. Inam, kau masuk surga. Meskipun kau di dunia dihina manusia, sekarang aku muliakan kau dengan kemuliaan. Tahlul jannati bisalam. Kau pilih ini mana kau mau masuki. Masuk dalam surga. Tiba-tiba datang tuannya, Pak. Yang kaya banyak. Begitu masuk dia diintip Inem. Ini sudah ini. Ini si pelit ini sudah muncul. Mulai ditanya. Nama? Haji titik-titik. Pekerjaan? Itu istrimu setiap bulan rebonding ke salon. Dari mana itu? Anu apa? Udah jelas dituju matanya. Lari ditarik lagi. Itu anakmu pasang behel. Dari mana itu? Ditinju lagi matanya. Mau lari ditarik lagi. Itu pelek mobilmu. Gak mungkin kau bisa beli sebagai pegawai. Dari mana kau dapat itu? Tuan. Anu apa? Kau sholat. Tapi babak belur sudah dia, Pak. Hancur semua mukanya. Bengkok. Kayak itu yang di video kasihan itu yang meninggal. Dipukul-pukul kasihan. Saya bingung lihat orang Indonesia kok bisa begitu. Kejam ya. Anak kecil kok digituin. Borgol aja kasihan. Ngapain kok kasih gitu? Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan itu yang kasih begitu nanti tidak tenang hidupnya seumur-umur. Kasihan orang tua. Saya bayangkan, Pak, gimana perasaan orang tuanya. Dia lahirkan anaknya baik-baik. Dari kandungannya 9 bulan. Disekolahkan kasihan. Kau bunuh seperti binatang. Auzubillah min zalik. Doa orang begini, Pak, teraniaya. Allah tidak akan biarkan itu ketidakadilan. Allah akan punya cara sendiri menghinakan kalian nanti. Tidak usah ribut, bos. Tidak usah ribut. Allah punya jalan sendiri untuk menghinakan yang begitu. Lanjut lagi cerita. Ini bukan politik ya, bukan politik. Sampai di mana tadi cerita? Masuk juga dia, Pak. Masuklah ini. Tapi sudah babak belur, Pak. Hancur-hancur mukanya. Masuk surga juga. Dan sudah bilang Inam, Tuan, baru muncul Tuan. Dari mana Tuan? Kok terlambat? Saya sudah 4 tahun di sini. Kok Tuan baru muncul? Saya terlambat, Inam. Kenapa muka? Jangan banyak tanya di situ. Saya sudah 4 tahun. Kok baru termuncul Tuan? Dia bilang, terlambat saya, Inam. Kok bisa terlambat? Saya kira kan ada 4 mobil di rumah. Dia bilang, itulah yang banyak sekali pertanyaannya. Nah, bapak-bapak, hati-hati, Pak. Harta adalah mana? Jangan pelit. Tidak dibawa kematian harta apabila tidak dititip sebelumnya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang bilang tidak usah cari harta banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bawa mati, Pak. Gimana caranya? Kirim sebelum ajal menjemput. Itu tadi yang ada beredar, itulah tempatnya. Yang ada di rumah belum tentu bapak punya. Ibu-ibu di rumah cicil kiri kanan, cicil ini. Bapak ibu meninggal, siapa yang punya itu harta? Istri kedua. Bapak-bapak, itu hartanya sedekahkan di jalan agama Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Demi Allah, tidak ada orang senang, orang pelit.
Bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Demi Allah tidak ada orang suka pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akhiri ceramah ini karena sudah pukul 2. Yang lebih penting adalah kita sholat lail, manfaatkan segala potensi rohani kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita gunakan waktu ini 1 jam, 1 jam setengah beribadah kepada Allah. Minta sebaik-baiknya permintaan kalian. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti saya kabulkan.